Astagfirullahaladzim. Berarti cek Asep beda. Bukan dia cek bukannya tujuh. Wassalamualaikum khusus guru-guru kita, Bapak Syahri, Bapak Ustaz Rasyidin Bapak Ustaz Sadi Zulkarnain, serta para asatidz yang lainnya, orang-orang tua kita, mobil khusus Sohibul Baik, Bapak Ustaz Almarhum Bapak Hinain, Bapak Mulis, Bapak Fahmi, serta para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Malam hari ini kita ditakdirkan kumpul oleh Allah untuk sama-sama terus melaksanakan dan melanjutkan kebaikan kita di antara kebaikan-kebaikan yang lain, dengan harapan segala apa yang sudah kita lakukan menjadi amal soleh untuk kita dan menjadi penghibur dosa-dosa kita. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, terkhusus kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mu'alif musannif kitab Arba'in An-Nawawi Sayyidina Imam An-Nawawi wa Dimashqi, agar apa yang kita pelajari senantiasa bermanfaat untuk kita dan kita. Al-Fatihah berqaul ila hadrat Rasul al-tamam kulli surah Mustafa akhir Rasul ila hadrat Nabi Mustafa Rasul ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zalihi wa zaliyatihi wa ahli baitihi rahmatullahi sahabati ajma'in wa jami'il awliya wal amilin wa syuhada wa sholihin, khususan hadrat Sultan al-Awliya wa hadrat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani wa hadrat Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi wa hadrat Syekh Imam An-Nawawi ad-Dimashqi Sahibul Arba'in An-Nawawiyah wa usulul mufahim wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatihim. Allah yu'id darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaihim min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamisu, hadis yang kelima dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Ummil Mukminina Genap apa? Tujuh ya? Tujuh bisa. Tujuh ya? Karena nanti. Ini gimana bisa aja lah. Soalnya ya absen. Soalnya ya absen kagak genap nah. Gitu. Makanya. Enggak, itu panjang kan. Oh iya. Al-Hadisus Sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Kalau guru kita hieroglif Tamim. Nah, ini sahabat Nabi yang bernama Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, termasuk sahabat Nabi karena Nasranian. Awalnya dia beragama Nasrani. Wa aslama wa sakana Madinah. Dia masuk Islam kemudian tinggal di kota Madinah. Itu artinya Abu Ruqayyah mendapati hidayah ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Berarti dia mendapati riwayat-riwayat Israiliyah dan juga riwayat-riwayat dari Bani Israel.
Makanya tidak heran bahwa orang-orang Madinah yang baru masuk Islam, kemudian mereka menghafal Quran, sebagian riwayat-riwayatnya mengambil dari riwayat orang-orang Nasrani yang kita sebut namanya riwayat Israiliyat. Kalau dalam ilmu tafsir nanti ada riwayat Israiliyat. Jadi cerita-cerita Bani Israel disisipkan ke dalam tafsir-tafsir yang ada dalam Al-Quran. Itu kan di Sawi ada, itu banyak sisipan-sisipan itu. Nah, orang-orang Nasrani yang hidup di era sebelum kenabian Nabi Muhammad, mereka mendapati cerita itu dari para leluhur mereka. Tibalah masuk Nabi Muhammad membawa Al-Quran, kok sama gitu loh. Akhirnya yang sama itu dimasukkan, dicocokkan, dan bahasa kita namanya cocoklogi gitu ya. Gitu. Wa aslama, dia masuk Islam dan kemudian tinggal di kota Madinah. Sumantaqala ila Syami, kemudian dia berpindah ke Syam. Sekarang itu Syam itu namanya Suriah. Dulunya Syam. Syam itu masuk ke ranah Suriah, Yordan, dan juga Palestina. Nah itu makanya Syam itu tanah yang didoakan oleh baginda Rasul. Di Baitul Muqaddas, itu tepatnya di Baitul Maqdis. Wa huwa awwalu man asraja siraja fil masjid. Dan Abu Ruqayyah Tamim ini adalah orang yang pertama kali menerangi penerangan di masjid yang ada di Syam. Kalau kita kan orang yang pertama kali nemu lampu, siapa? Thomas Alva Edison. Nah, dia orang yang menerangi, apakah penerangan yang menggunakan lampu tempel, apakah lilin atau dan semacamnya. Aslama sanata tis'in minal hijrah. Dia masuk Islam pada tahun ke-9 dari hijrahnya Nabi. Dari Nabi udah hijrah di kota Madinah, dapat 9 tahun dia baru masuk Islam. Berarti dia menyaksikan kenasroniannya di masa Nabi Muhammad sudah menyebarkan Islam kali itu. Jadi dia sudah tahu. Jadi ketika masa Nasraninya, oh ada agama baru di mana? Di Makkah. Dia menyaksikan itu, tapi nggak langsung buru-buru masuk Islam. Baru masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Wa kana min afadhil sahabah, dan dia termasuk sahabat yang utama. Wa kathir tahajud, banyak tahajudnya. Lumayan ini. Orang yang sering tahajud. Wa ruwiya lahu 18 hadisan, dan dia termasuk orang sahabat yang meriwayatkan hadis sejumlah 18 hadisan. Hanya 18 hadis. Karena tadi pengaruh belakangan masuk Islamnya, dan dia juga terkategori orang mu'alaf Nasrani. Wa mata di Baitul Muqaddas, dan wafat di Baitul Maqdis. Jadi kalau nanti kita umroh plus Aqsa, umroh plus Palestina, ya cari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dawsi, karena kita sudah baca hadisnya dan periwayatannya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ruqayyah, anna Nabiya, bahwa Nabi qala, pernah berkata, ad-dinun nasiha, agama itu adalah sebuah nasihat. Qulna, kami menjawab, liman, bagi siapa ya Rasul? Jadi nasihat itu bagi siapa? Qala, atau agama itu untuk siapa? Nabi menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah dan para kitabnya dan para utusannya, dan juga segenap umat Islam wa ammatihim, dan seluruhnya. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, mafhumun nasihat, yang difahami kalimat nasihat di sini apa? Kata Imam Al-Khattabi atau Al-Khattabi, an-nasihatu kalimatun jami'atun. Nasihat itu adalah kalimat yang majmuk, kalimat yang kalau diungkapkan perlu perenungan, kalimat yang kalau diutarakan perlu tadabbur dan tafakkur. Itu namanya nasihat. Tidak seperti orasi dan teriak-teriak belaka. Iya, demo. Maknaha hiyazatul haddi lil mansuhi lahu. Jadi kalimat-kalimat nasihat itu akan masuk ke dalam orang yang dinasehatinya. Itu namanya nasihat.
Wakilah dan dikatakan nasihat juga an-nasihatu ma'khudatun min, dari kalimat apa? Nasohar rajulu saubahu idza khatahu. Jadi nasihat itu diambil dari kalimat nasohar rajulu, telah menambal seorang laki-laki saubahu, bajunya idza khatahu, apabila bolong. Jadi itu namanya nasihat. Jadi nasihat itu adalah sesuatu yang hilang dalam diri kita, yang biasa kita lakukan, kala itu kita tidak melakukannya. Itu nasihat. Makanya dinasehati oleh orang tua. Biasa sholat, nggak sholat, dinasehati. Kapan mau ingat sholatnya? Kan begitu. Dulu di kampung ingat sholat, kok merantau ke Jakarta udah nggak kenal sholat. Nah itu kan nasihat namanya. Dulu pernah dilakukan, tapi kok ditinggalkan belakangan ini. Sibuk. Ngobok dunia. Gak apa. Katanya ngobok dunia kan boleh, ya boleh. Karena memang untuk mengejar rukun ketiga dan kelima kan butuh dunia, gitu ya. Zakat ya rukun ketiga, haji, umroh ya rukun kelima, itu butuh dunia. Tapi dunia tadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Boleh kejar dunia, tapi jangan menjadi prioritas. Wa ja'alna nahara ma'asya, apalagi wa ja'alna laila libasa. Kalau malam ya dipakai istirahat, dipakai kumpul keluarga, dipakai kumpul tetangga, ngaji, kan gitu. Siangnya ma'asya, nyari kehidupan dunia, boleh gitu. Jangan malam nyari uang, siang nyari uang, pagi nyari uang, duitnya banyak gitu, gumoh gitu ya. Udah banyak duit tipas ya, duitnya habis buat berobat gitu. Iya gitu. Banyak orang yang lupa mencari dunia atau mengejar dunia atau mencari rizki, tapi meninggalkan kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Padahal kan sudah diatur. Aduh, saya pengen kayak teman saya tuh yang dulu sekolahnya bareng. Dulu dia sekolahnya tidur, sekarang udah sukses. Masa saya nggak bisa? Ayo dikejar-kejar. Padahal belum waktunya. Ya belum. Karena nanti masing-masing punya track dan jalurnya. Ya sabar aja. Bisa jadi ada orang yang sukses di antara kita di usia 25, tapi mabuk di usia akhirnya. Ada orang yang di masa mudanya, wah, begundal gitu, bader gitu. Tapi ketika insafnya nanti menjelang punya anaknya, menjelang punya cucu segala macam, itu nemu begitu. Jadi nggak semua jalannya sama. Kalau semua jalan sama ya, iya, nggak rame, nggak seru gitu ya. Nah makanya unik, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Maka benar sekali di mana Allah menciptakan kita berbeda-beda, ya tadi sebagai bentuk skenario. Ada konsep baik dan buruk, ada konsep hitam dan putih. Kalau semuanya putih semua di surga ya nggak seru gitu ya. Mancung semua ya. Iya, sesuai. Fashabbihu fi'la rajulun nasih fima yataharrahu min suratil mansuri lahu bima yasudduhu min khilalis saud. Jadi ini dikaitkan, fashabbihu, mereka mengkaitkan ataupun menyerupai ataupun mentasabuhkan fi'la rajuli, kepada perbuatan seseorang tadi, an-nasih, yang menasehati fima, terhadap sesuatu yataharrahu min sholahil mansuri, yang dia pernah lakukan dari apa yang dinasehati oleh orang tuanya. Jadi nasihat itu sesuatu yang pernah hilang, itu aja bahasa kasarnya. Yang pernah hilang atau yang pernah kita lakukan tiba-tiba hilang, dinasehati kembali atau diingatkan kembali. Wa qila innaha ma'khudatun man nasahatil asal idza safituhu minasyarri. Jadi juga ada yang mengatakan nasihat itu diambil dari kalimat nasahatil asal, manisnya madu, idza safaitu, apabila kita merasakannya, minasyarri, langsung dari akarnya. Ada yang pernah ngerasain madu langsung dari asalnya? Contoh yang ada. Padahal itu yang baik dan buat obat itu benar dari situ gitu ya. Kalau udah masuk minimarket itu udah banyak kimianya gitu.
udah banyak campurannya, udah banyak obatnya gitu ya. Udah mustahil. Pengawetnya, mustakmalnya gitu. Dicicipi gitu. Berbeda kalau kita cicipi madu dari mana? Nah, dari langsung ya, terbangnya dari akal komisi. Cocok Ustaz. Barangkali yang mau mencoba itu ada sebagai bentuk nasihat. Jadi nasihat itu perih kalau kita dengar, tapi padahal manis bakal kita rasakan di kemudian hari. Kadang orang dinasehati ngedumanya 2 minggu nggak hilang-hilang. Gua mah katanya ngedumel tuh sama tuh orang, nggak senang dinasehatin sama dia, gitu. Cuma kita yang nasehatin juga kudu tahu tempat. Jangan menasehati orang di halayak umum. Menasehati orang itu perlu waktu dan perlu apa? Emosional yang stabil. Jangan orang lagi marah-marah, kemudian kita nasehati, nggak bakal nerima dia. Ribut. Nggak bakal. Antangin aja dulu gitu ya. Makanya kalau ada orang berbuat keliru, jangan buru-buru kita langsung ingin menasehatinya. Kapan waktu? Kita ajak kopi gitu ya di Indomaret, ada kursi besi itu kan. Ajak ngobrol gitu kan, minumannya Golda kamu isi. Gorengan gitu kan. Nasi api balok. Ya. Jadi pertama ya basa-basi dulu, kemudian baru ke intinya. Jangan tiba-tiba langsung di intinya. Turun dari mimbar langsung dicegat. Wah, apa-apaan lu? Ceramah gitu, jenguk gua. Nah gitu. Nah itu jangan. Bahkan Imam Syafi'i saja itu kata Imam Syafi'i, kalau kau ingin menasehatiku, nasihatiku dalam kesendirian. Artinya 4 mata, jangan di halayak umum. Itu nasihat lillahi wali kitabi wali rasuli. Itu yang dimaksudkan untuk Allah, kitab Allah dan Rasul Allah. Tidak untuk hal apapun. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat ini berlaku untuk seluruh umat Islam dan seluruhnya sekalipun tidak beragama Islam, karena maknanya nasihat. Nah ini adalah sekelumit ataupun makna dari kalimat nasihat dari hadis yang kita baca, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah bentuk nasihat yang kalau kita lakukan itu bentuk agama berat dirasa, tapi kita akan mendapati manisnya di kemudian hari. Kita menjalani rasa susah payah di saat ini, tapi nanti kita akan mendapati rasa senang di kemudian hari. Tidak ada orang yang mendapati istirahat yang enak kecuali hari ini berlelah dan bersusah payah. Dan tidak ada orang yang mendapati kenikmatan di kemudian hari kalau hari ini dia masih leha-leha. Jadi kalau orang hari ini masih berleha-leha, kemudian harinya bakal bersusah payah. Kecuali anak sultan, gitu. Iya, beda jalur itu. Jalur ningrat itu, rabata. Iya, makanya tangannya nggak pernah megang pacul, nggak pernah megang kursi, nggak pernah megang karpet, gitu ya. Beda sama itu madu. Nggak pernah ketemu matahari gitu. Tapi makin susah apa yang kita alami di dunia itu mudah-mudahan menjadi penghibur dosa-dosa. Itu saja hadirin bisa saya katakan dalam tempatnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.